Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Belipus Bunga Kakak, SPD, MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Citra Bakti. Saya dosen Bahasa Indonesia mengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yang pertama, memahami aspek-aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, keterampilan membaca, dan keterampilan berbicara. Dari aspek-aspek ini tentunya memperhatikan bagaimana mahasiswa sebagai calon guru sekolah dasar memperhatikan teknik-teknik menyimak, teknik-teknik membaca, teknik-teknik menulis, dan teknik-teknik berbicara. Hal-hal yang diperhatikan di dalam teknik menulis adalah seorang dosen membimbing mahasiswa bagaimana mahasiswa membimbing siswa-siswa kelak nanti menjadi guru untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Dari aspek keterampilan membaca, sebagai mahasiswa calon guru SD memperhatikan bagaimana cara membaca, cara melafalkan dari huruf-huruf menjadi suku kata di sekolah dasar nanti itu. Yang berikut aspek menyimak. Seorang guru harus memperhatikan bagaimana siswa menyimak materi pelajaran yang akan mereka dengarkan secara baik. Yang berikut dari aspek keterampilan berbicara. Sebagai guru SD di kelas tinggi tentunya memperhatikan bagaimana sikap salam, berbicara atau berbahasa, memberi salam kepada sesama mereka dan memberi salam kepada guru, dan ketika nanti guru memberikan tugas yang nanti akan dipresentasikan ataupun tugas-tugas lain yang bersifat di aspek kebahasaan harus diperhatikan untuk bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar, dari hal melafalkan kata dan memberikan kalimat yang sikap sopan santun. Adapun metode-metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu metode diskusi, metode ceramah, metode penugasan, dan metode inquiry. Metode-metode ini tentunya diperhatikan bagaimana ketika memperhatikan pembelajaran, supaya pembelajaran itu tidak membingungkan, maka perlu ada model pembelajaran yang harus terstruktur. Dari model pembelajaran ini membuat dalam menyampaikan materi secara sistematis dan hierarki. Di akhir pembelajaran ini, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakannya dan dikumpul tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Yang berikut, di pertengahan, di pertemuan ke-8 saya memberikan ujian tengah semester. Tentunya dalam mata kuliah ini memberikan materi yang bersifat praktek untuk bisa disaksikan oleh sesama mahasiswa dan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Setelah itu saya memberikan ujian akhir semester sebagai rangkaian dari penilaian, mulai dari penilaian proses dan tes untuk bisa mendapatkan nilai yang sebenar kepada mahasiswa dalam pertemuan akhir. Demikian saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf untuk seperlunya. Sebagai lanjutan pertemuan kita pada hari ini, maka marilah
untuk lebih jelas pada materi, mari kita menyaksikan video pembelajaran secara baik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semua sehat-sehat? Sehat. Baik, anak-anak, hari ini kalian datang di materi lanjutan yang ketiga. Ya, jadi tentunya anak-anak masih memperhatikan materi yang Bapak ajarkan dari pertemuan yang kedua kemarin, yaitu tentang pendekatan. Tentunya sebagai insan yang beriman, kita harus sepatutnya dan sesungguhnya kita memulai atau mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan doa. Bapak meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa sebagai awal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih anak Benyamin sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini kita belajar tentang pendekatan. Tentunya dari berbagai pendekatan yang telah kita lewati dari pertemuan pertama, yang kedua kemarin itu, dan hari ini masih tertunda pertemuan, yaitu materi pendekatan pakem. Sebelum kita belajar tentang langkah-langkah yang diperhatikan dalam pendekatan pakem ini, saya meminta anak-anak untuk merefleksikan kembali pada materi yang telah Bapak ajarkan dari minggu yang lalu. Mungkin anak-anak masih ingat apa itu pendekatan? Angkat tangan yang bisa menjawab. Baik, silakan anak. Pendekatan merupakan cara pandang atau metode terhadap pembelajaran. Baik, anak-anak, itu luar biasa jawabannya. Jadi pendekatan itu merupakan seperangkat asumsi, seperangkat metode, seperangkat cara seorang guru untuk mengawali dan merancang proses pembelajaran supaya pembelajaran itu dapat tersistematis, atau dalam pembelajaran SD itu hierarki. Ya. Jadi metode ini dan pendekatan ini itu seorang guru harus benar-benar mengoptimalkan untuk harus dilaksanakan. Kenapa? Pendekatan ini adalah salah satu strategi bagaimana seorang guru tidak membingungkan di dalam menyampaikan materi ajar. Begitu ya? Ya. Hari ini di pertemuan yang kedua minggu yang lalu pendekatan komunikatif. Tetapi hari ini kita lanjutkan materi tentang pendekatan pakem. Jadi pendekatan pakem ini membentuk sebuah pembelajaran karena kita ini adalah mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di kelas tinggi pada anak SD mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Supaya pendekatan ini bisa dimaksimalkan, maka dipandang perlu seorang guru atau Bapak sebagai dosen memberikan ilustrasi pemahaman kepada anak-anak ini supaya bisa menerapkan pendekatan pakem ini. Memang pada zaman sekarang ini ada pembelajaran yang lebih aktif oleh guru. Tetapi untuk tren sekarang itu adalah siswa harus lebih aktif. Guru sebagai motivator dan fasilitator untuk mendampingi siswa dalam proses belajar ketika seorang guru memberikan materi untuk harus dipelajari, begitu ya. Jadi aktif ini harus diperhatikan. Apakah jangan sampai guru yang aktif omong terus, lalu tidak memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyalurkan pendapat, menyampaikan gagasan terkait dengan materi yang diajarkan. Begitu ya. Jadi seorang guru jangan dominan, jangan sampai
guru ini omong terus, lalu siswa hanya standby menyimak, ya. Yang berikut apa tadi? Kreatif. Dari hal kreatif ini, sebelum kita menuju pada pendalaman materi ini, kita harus tahu kreatif. Arti dari kata kreatif. Kata kreatif itu apa? Ya, guru harus kreativitas dulu. Bagaimana memberikan materi secara substansial dan memiliki kreativitas. Berarti jangan sampai guru menganjurkan kepada siswa-siswinya harus kreativitas, sementara guru tidak kreatif. Kreativitas yang dimaksudkan hal ini adalah bagaimana memanfaatkan alat-alat teknologi. Bagaimana mengembangkan model-model pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran itu. Begitu ya. Oh, ketika model pembelajaran ini, sintak dari model pembelajaran misalkan inquiry. Ya, sintaknya harus dipahami oleh seorang guru. Dan dari sintak itu, kalian harus mempersiapkan yang namanya media pembelajaran. Itu dirancang sendiri oleh guru atau yang disebut dengan alat peraga. Ya, alat peraga. Kreativitas ini bagaimana seorang guru menunaikan, bagaimana siswa itu dapat mencermati terhadap materi yang akan diajarkan. Tertarik tidak? Ya, kalau ada tampilan media, ada tampilan alat peraga yang sesuai dengan materi, tertarik tidak kepada siswa? Tertarik. Iya, begitu. Yang berikut, efektif. Seorang guru sebelum menyusun skenario pembelajaran harus menyusun apa? Desain, harus desain instruksional. Instruksional ini berarti mendesain RPP, ya. Jadi kalian harus belajar menyusun RPP. Dari RPP itu mulai misalnya kegiatan awal yang dimulai dengan misalnya apersepsi, sikap, salam, doa dan lain sebagainya. Seperti anak Benyamin tadi itu kita sudah mulai kita dalam doa. Itu kegiatan apersepsi, ya. Terus kegiatan inti. Nah, efektif tadi itu misalnya kegiatan inti tidak boleh lebih didominasi oleh seorang guru. Seperti pada pagi hari ini Bapak mengajar kepada kalian, nanti sebentar hanya Bapak menghantar dengan stimulus pembelajaran, tetapi nanti sebentar kamu akan terlibat dalam proses kegiatan diskusi kelompok. Ya, begitu. Jadi harus efektif supaya jangan terjadi penyimpangan terhadap materi yang diajarkan. Harus sistematis. Begitu ya. Yang berikutnya apa? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Menyenangkan. Misalkan hari ini, pada pagi hari ini yang sangat cerah, anak-anak senang tidak belajar pada materi ini? Senang. Sekarang apa yang membuat kamu senang? Apa yang membuat kamu senang? Ya? Ya? Menyenangkan dalam arti ini adalah bahwa kamu mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan harus tahu, oh, ketika saya belajar tentang mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas 3 ini, kira-kira apa yang harus saya dapatkan? Ya, seperti tadi di kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan membaca, ada kegiatan menulis, ada kegiatan menyimak, ada kegiatan berbicara. Dari aspek-aspek ini akan menonjol di sana bahwa oh, saya lebih senang pada aspek berbicara, misalkan. Begitu ya.
Terus yang berikutnya, menyenangkan, sudah ya. Jadi pendekatan paket ini akan mengoptimalkan bagaimana seorang guru bisa memperhatikan tentang kesetaraan suasana belajar siswa. Ya, pendekatan paket ini lebih menekankan bagaimana seorang guru memperhatikan psikologi siswa, ya, baik itu gestur, baik itu sikap berbahasa di dalam menuntun siswa, baik itu menyampaikan materi pembelajaran yang sangat diperhatikan pada karakteristik siswa. Begitu ya? Bisa paham? Bisa. Dalam proses belajar mengajar, guru harus aktif dalam memantau kegiatan belajar siswa. Misalkan ketika nanti akan diberikan tugas, guru harus mendampingi siswa. Iya, karena guru sebagai fasilitator. Guru harus kreativitas. Bagaimana mengarahkan siswa itu? Kreativitas misalnya mendesain, misalnya memahami atau menjelaskan materi yang sedetail mungkin. Yang berikut, pembelajaran harus efektif. Tidak boleh di luar daripada materi yang disampaikan pada saat ini. Misalkan hari ini kita belajar tentang pendekatan pakem, tetapi sebentar lagi kita belajar tentang komunikatif, pendekatan yang lain-lain. Itu membuat siswa itu bingung. Misalkan dalam hal ini, dari aspek-aspek keterampilan berbahasa tadi itu harus belajarkan siswa untuk bagaimana dia berbicara yang baik dan benar. Jadi seorang guru ketika nanti memberikan kesempatan kepada siswa di dalam melaporkan tugas kelompok atau hasil diskusinya, harus ditelusuri bagaimana dia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan membiarkan dia ketika dia menggunakan bahasa yang salah lalu melepaskan untuk yang salah menjadi salah terus, begitu ya. Yang kedua, dilihat dari dimensi seorang guru, siswa ya. Siswa dalam hal ini memang sesuai dengan kurikulum 2013, apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mereka bebas. Misalkan seorang guru bisa membawa ke lingkungan yang lain, ya, ke lingkungan yang lain untuk bisa membandingkan. Misalnya bisa belajar di kelas 5 dari anak-anak kelas 4, bisa belajar ke kelas 5, bisa belajar juga ke kelas 2. Sama dengan guru juga kelak nanti. Kamu mengajar di kelas 1 bisa juga mengajar di kelas 6. Ya, begitu ya. Begitu juga mengajar di semua kelas yang ada supaya bisa terbekali dengan baik dengan materi yang akan disampaikan pada saat itu sesuai dengan jadwal kegiatan mengajar. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran pakem. Yang pertama itu memahami sifat yang dimiliki anak. Hal ini seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ciri khas pembelajaran paket ini harus diperhatikan tentang ciri khas atau karakteristik siswa. Begitu ya. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Seorang guru harus menuntun. Jangan biarkan siswa kalau ketika ditanya tidak menjawab atau diam saja. Harus dituntun, dekati. Kira-kira apa yang menjadi bakat utamamu? Kira-kira apa sebenarnya yang anak ini miliki? Didampingi terus, jangan lepas. Jangan sampai nanti penilaian tidak bersifat objektivitas. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam mengorganisasikan belajar. Misalnya, harus tukarkan anak ini, misalnya anak yang pintar ditukarkan anak yang
bodoh misalnya. Anak yang biasa aktif di kelas ditukarkan anak yang sering diam. Tujuannya apa? Supaya anak itu mereka sama-sama membangun di dalam memiliki sikap cerdas untuk bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Ya. Sekarang kembali lagi pada faktor, ada 4 ranah. Ya, ada kognitif, ada afektif, ada ranah psikomotor. Nah, bagaimana seorang guru mengembangkan kompetensi berpikir anak? Guru harus menuntun. Harus menuntun. Caranya bagaimana? Seorang guru harus memberikan materi-materi ajar yang sederhana sesuai dengan kebiasaan yang ada pada lingkungan mereka masing-masing. Apalagi sekarang kan Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bisa belajar pada lingkungannya sendiri. Dan tugas guru itu ketika nanti datang ke sekolah akan membandingkan. Kira-kira anak ini kemarin kamu kegiatan apa saja ketika ada di rumahmu atau di lingkunganmu, akan dievaluasi, begitu ya. Di ranah afektifnya adalah seorang guru harus menuntun siswa bagaimana dia berperilaku baik terhadap sesama siswanya atau sesama guru. Sama pada saat ini anak-anak sebagai mahasiswa, bapak sebagai dosen, ya kita harus berkolaborasi, begitu ya. Berkolaborasi, sama-sama belajar, sama-sama memberikan masukan, sama-sama untuk mencari solusi dalam proses pembelajaran yang sedang kita jalani. Terus psikomotor, ya kehidupan sosial. Ya. Kita sebagai manusia yang memiliki budaya yang berbeda, diperhatikan proses-proses keaktifan. Misalnya kalau diberikan tugas ya kerja tidak, datang sekolah dengan tepat waktu tidak, pada saat proses belajar mengajar dia tenang tidak, jangan sampai ribut, diberikan petunjuk, oh ini anak yang benar, begitu ya. Baik, yang kelima ya, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ya, ruang kelas seperti hari ini anak-anak memperhatikan ruang kelas yang nyaman. Nyaman tidak anak-anak? Duduk di kursi yang aman dengan ruangan yang asri dan lain sebagainya. Kita belajar menggunakan barang-barang teknologi, ya. Barang-barang digital. Ini salah satu bagaimana mengembangkan ruang kelas yang nyaman dan kondusif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan kalian nanti akan diberikan tugas untuk belajar di lingkungan masing-masing. Bisa ya? Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik. Ya, stimulus respon. Nanti sebentar Bapak akan memberikan tugas dan kalian akan mendiskusikan tugas itu. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Ya, aktif fisik ini misalnya fisiknya agak cacat ya, itu jangan pukul rata dengan fisik anak yang stabil, yang normal. Jangan sampai karena fisiknya ini cacat dan lain sebagainya, guru melakukan penilaian secara subjektif. Itu sudah salah, begitu ya. Jadi kita sebagai guru harus melakukan teladan yang baik terhadap siswa dengan adil sebaik mungkin. Baik dari mental juga, mungkin anak ini dari lingkungannya nakal, akan ditelusuri. Bisa seorang guru pergilah ke rumahnya, bagaimana pendekatan dengan orang tuanya supaya sama-sama membahasnya di sana. Kira-kira kelebihan anak ini di rumah bapak
kepada orang tua, kepada bapak mama? Apakah ada atau tidak? Lalu di situ kita ambil menjadi sebagai bahan refleksi untuk bisa menunaikan bagaimana anak itu tidak nakal lagi, begitu ya. Baik, sebagai umpan balik dalam proses perkuliahan kita pada hari ini, Bapak akan memberikan pekerjaan dan didiskusikan pada baik, anak-anak silakan kumpul. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, anak-anak, dari hasil pekerjaan yang anak-anak kumpulkan ini nanti akan dinilai sebagai penilaian tugas ya. Ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, silakan atur kembali posisi duduk yang semula. Ya. Sebagai tindak lanjut pada materi perkuliahan kita pada hari ini, anak-anak diminta lagi untuk membuat video pembelajaran sesuai dengan pendekatan Pakem tadi itu. Bisa? Bisa. Video pembelajaran ini anak-anak bisa di-upload ke YouTube. Ya, ke YouTube masing-masing atau ke Siakat perguruan tinggi ya. Yang pembelajaran selama ini yang kita lakukan itu bisa via Zoom, bisa juga Google Classroom. Tetapi hari ini Bapak menganjurkan kalian membuat materi pembelajaran itu dan melakukannya mengajar ya. Kalian mengajar kembali materi yang seperti Bapak ajarkan pada pagi hari ini, kalian membuat dalam bentuk video ya. Dari video itu yang kalian hasilkan, buatlah channel YouTube masing-masing. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Materi kuliah kita hari ini sampai sekarang dulu, nanti menunggu pada materi berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Ya. Jadi sebagai ucapan terima kasih kepada kita terhadap Tuhan karena kita memulai mengawali kegiatan ini dengan doa, maka sebelum doa ini Bapak presensi dulu ya. Maria Stefania. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata anak-anak hadir semua pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta salah satu anak untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Silakan, anak. Marilah kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Baik, anak Maria, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Dimohon anak-anak pulang dengan baik dan lupa belajar ya. Selamat pagi untuk kita semua. Ya.